Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Pada hambanya dipersilakan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu Tuhan. Kami rindu untuk diisi akan kebenaran firman. Dan sebagaimana kami telah mendeklarasikan bahwa Engkau segalanya bagi hidup kami, kiranya kami bisa menampilkan dengan kami memiliki sikap yang fokus dan sempurna dalam menerima kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarkan dan hamba-Mu yang berbicara. Kiranya firman yang disampaikan benar-benar bisa dipakai untuk mengubahkan dan menguatkan hidup kami. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Hari ini kita akan membahas suatu tema, yaitu lihatlah dengan iman. Saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayatnya yang ke-8 sampai ke-23. 2 Raja-Raja pasal 6 ayatnya ke-8 sampai ke-23. Saya akan membacakan untuk kita semua, saya harap kita semua memperhatikan dengan seksama. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang itu ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggillah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah kamu yang memberitahukan kepadaku siapakah dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah Raja, "Pergilah melihat dia, di manakah dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukan kepadanya, "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnya ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Kemudian abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu kata bujang itu kepadanya, "Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikut aku, maka aku akan mengantar kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukakanlah mata orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak kalah melihat mereka, "Kubunuhkah mereka Bapa?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Bisakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu?"
tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakanlah bagi mereka jamuan yang besar, makan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkanlah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, orang Tionghoa ada satu pepatah yang sering diucapkan, yaitu 计划赶不上变化, yang artinya banyak sekali rencana kita di dalam hidup ini yang tidak secepat perubahan-perubahan yang terjadi. Dan kalau kita melihat kembali ke dalam sejarah, khususnya kalau kita analisa berbagai perang yang terjadi, misalnya di negeri Tiongkok, dari zaman musim gugur, Chunqiu Shidai, atau perang antar ratusan negara dan 7 negara, Zhanguo Shiqi, dan juga perang 3 kerajaan, Sanguo, juga mencatat banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak bisa diprediksi. Nah, di dalam perang, orang banyak belum tentu menang. Strategi bagus belum tentu menang. Jika tiba-tiba datang hujan, datang badai, juga bisa merusak berbagai strategi yang terbaik. Dan kemudian kita melihat di dalam perang tidak ada yang bisa diprediksi. Baik musuh, baik lawan, itu selalu berubah-ubah. Misalnya kita ambil contoh di dalam sejarah, ada seorang ahli perang bernama Han Xin. Nah, Han Xin ini adalah seorang ahli perang tetapi tidak ingin dipakai oleh penguasa yang bernama Liu Bang. Kemudian singkat cerita, seorang penasehat daripada Liu Bang mati-matian ingin mempertahankan Han Xin. Dia melihat orang ini memiliki potensi, jangan ditinggalkan, kita harus memakainya. Dan kemudian Liu Bang percaya kepada Xiao Heng, penasehatnya, dan kemudian memanggil kembali Han Xin. Dan akhirnya Han Xin berhasil membantu Liu Bang untuk mengalahkan semua lawannya, dan kemudian Liu Bang menjadi kaisar. Tetapi saat Liu Bang menjadi kaisar, akhir yang tragis bagi Han Xin, karena pada akhirnya dia telah dibunuh dan dicelakai oleh orang yang membantunya, yaitu penasihat Xiao Heng itu sendiri. Maka pepatah Cina juga ada yang mengatakan bahwa Cheng ye Xiao Cheng, Bai ye Xiao He. Artinya apa? Artinya Cheng ye Xiao He, Bai ye Xiao He, artinya kamu sukses juga karena satu orang ini. Dan kemudian kamu bangkrut, kamu sial juga karena orang ini. Inilah dunia, tidak ada yang bisa kita prediksi. Dan kita kembali ke dalam firman Tuhan yang kita baca, kita juga tidak susah mendapati ada suatu kejadian 计划赶不上变化, yaitu perubahan yang terjadi di luar rencana manusia. Kita melihat yang pertama di mana saat Israel perang melawan Aram, Aram sudah berencana dengan baik untuk menghajar bangsa Israel. Tetapi yang membuat Raja Aram sangat heran, karena setiap kali mau menyerang, bangsa Israel selalu lepas. Mengapa? Karena Tuhan memberitahu melalui Nabi Elisa apa saja rencana yang telah diperbincangkan oleh Raja Aram. Bukan hanya sekali dua kali, firman Tuhan di ayat 10 mengatakan bahwa ada berkali-kali Allah telah menolong bangsa Israel. Berarti kita melihat ya, saat itu ada konsistensi providensia Allah, ada perlindungan Tuhan di dalam hidup bangsa Israel terus menerus. Kemudian Raja Aram sangat bingung, jangan-jangan ada pengkhianat yang mendengar rencana rahasia di kamar tidur. Nah, perhatikan baik-baik, kata kamar tidur ini sebenarnya adalah satu ungkapan orang Ibrani menunjukkan suatu ruangan atau tempat yang sangat rahasia. Nah, raja mulai bingung, selidik demi selidik, raja akhirnya mengetahui bahwa ini ulah Nabi Elisa. Maka dalam suatu hari di ayatnya yang ke-14, Raja Aram langsung memerintahkan pasukannya untuk mengepung Nabi Elisa saat itu yang berada di kota Dotan. Dan menariknya, Elisa sepertinya tidak mengira dia juga akan dikepung, dan tidak ada indikasi bahwa dia diberitahukan terlebih dahulu seperti kejadian-kejadian berikutnya. Saudara-saudara, sekilas kalau kita melihat pengepungan terhadap Nabi Allah bukanlah hal yang baru. Kalau kita kembali ke dalam 1 Raja-Raja pasal 20, kota Samaria pernah dikepung juga oleh Raja Aram. Bahkan dikatakan Raja Aram mengepung kota Samaria plus 32 raja dari negara-negara lain. Tetapi yang dikepung saat itu adalah Nabi Elia.
senior daripada Nabi Elisa. Tetapi kisah mencatat bahwa Nabi Elia dengan 7.000 orang Israel melawan bangsa tersebut dimulai dengan anak-anak muda yang menyerang terlebih dahulu dan akhirnya berhasil mengalahkan Raja Aram. Saya setiap membaca bagian ini saya selalu diingatkan bahwa anak-anak muda selalu dapat menggerakkan dunia. Apalagi jika dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita juga harus bersama-sama berdoa, gereja-gereja menggumuli pelayanan remaja dan pemuda. Berdoa, Tuhan bangkitkan lebih lagi anak muda yang dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Nah, kita melihat kembali ke dalam kejadian Nabi Elia dan Nabi Elisa. Pengepungan ini ada sedikit perbedaan yang nyata. Karena Nabi Elia saat itu di kota Samaria ada tembok pertahanan. Tetapi di Dotan itu kalau kita analisa secara geografi, Dotan itu adalah suatu tempat yang datar. Jadi kalau mau diserang itu sangat mudah. Dan kemudian Dotan itu jauhnya kira-kira ada 12-13 kilometer dari pusat kota Samaria. Dan menariknya tidak ada 7.000 orang di sisi Nabi Elisa yang siap berperang. Dia hanya bersama dengan abdinya yang saat itu mereka dikepung oleh pasukan besar bangsa Dotan. Siapa yang menyangka? Bukankah Elisa baru saja membantu Israel selamat dari kepungan, tetapi sekarang dia yang malah tertimpa dengan masalah. Saya ingin mengajak kita untuk berpikir, apa yang terjadi jika kita diperhadapkan dengan perubahan yang drastis di dalam kehidupan? Apa yang terjadi jika ada ketidakkonsistenan antara apa yang kita percaya dengan realita? Kita percaya bahwa Tuhan selalu akan terus menjaga kita. Tetapi realita sepertinya Tuhan seakan kali ini diam. Apa yang terjadi jika saya memiliki segalanya? Dalam hitungan detik kehilangan segalanya. Apa yang terjadi jika saya sehat, tetapi kemudian besok hari atau nanti saya jatuh sakit? Apa yang terjadi jika saya membantu orang lain sepanjang hidup saya, tetapi pada akhirnya tidak ada yang membantu saya di saat saya terpuruk? Apa yang terjadi jika teman, saudara yang selalu kita andalkan, tiba-tiba berubah menjadi orang yang paling membenci kita? Pernahkah kita merenungkan hal tersebut? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebagai anak Tuhan, saya mengajak kita semua di tengah kerumitan, di tengah ketidakpastian, di tengah turbulensi hidup, mengajak setiap jemaat untuk melihat dengan iman dan bukan dengan penglihatan fisik kita. Mengapa saudara-saudaraku? Jika selama ini kita hanya melihat dengan mata fisik, kita hanya akan melihat masalah yang membesar dan membuat hati kita gundah. Tetapi dengan mata iman, kita dituntun untuk melihat kebesaran Tuhan. Dan itu akan membuat kita tenang. Mata fisik kita tidak bisa dipungkiri adalah suatu hal yang penting di dalam hidup manusia. Mata kita adalah jendela jiwa, jendela warna. Tanpa mata mungkin hidup tidak bermakna. Ada yang mengatakan demikian. Dan menariknya mata juga membentuk pola pikir kita. Berkolaborasi dengan otak. Mengumpulkan berbagai informasi pengalaman yang membuat penglihatan kita akan bergerak sesuai dengan otak kita. Dan kemudian saat kita diciptakan, menariknya mata kita itu lebih jernih dari banyak sekali kamera-kamera. Kita diciptakan Tuhan dengan luar biasa. Mata kita kalau kita melihat 90 derajat, kalau kita pakai hitungan megapiksel, kira-kira 324 megapiksel. Kalau kita melihat dari arah 180 derajat, kira-kira ada 576 megapiksel jernihnya. Inilah segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi di antara keindahan mata, kita tidak memungkiri kelemahan akan mata. Karena sehebat apapun mata kita hanya dibatasi oleh jarak pandang, logika, dan pengalaman. Saya teringat dengan teman saya di Tiongkok, waktu itu pernah membeli suatu jam yang palsu. Tapi jam yang palsu ini dirancang sangat bagus sehingga tidak bisa dibedakan asli dan palsu. Ya, apalagi yang tidak punya jam jelas tidak akan bisa membedakan jam itu. Apalagi orang yang sudah memiliki jam tersebut belum tentu bisa melihat ini asli atau palsu. Karena apa? Bahkan itu dibuat sampai nomor serinya pun bisa dicek di website yang resmi.
Nah, tetapi sewaktu teman saya membeli jam tersebut, jam yang sangat mahal tersebut, dan dia pulang ke asramanya, saat pertama kali temannya melihat jam itu, dia langsung berkata, ini pasti palsu. Kenapa? Kalau kita melihat sepertinya sangat amat asli, tetapi kenapa bisa temannya mengatakan ini palsu? Sederhana, karena walaupun matanya sangat sulit menilai asli atau palsu, tetapi dari pengalaman dan logikanya, saya sudah tinggal lama bersama dia, saya tahu gaya hidupnya, saya tahu keuangannya, saya tahu tidak mungkin dia bisa memakai jam yang mahal itu. Kemudian matanya langsung berkata, ini palsu. Kemudian mata fisik kita hanya menampilkan apa yang di depan kita. Penglihatan kita bisa menipu kita kapan saja. Misalnya kita memakai kacamata 5D, ya, teknologi 5D, maka yang kita lihat, kita diajak seakan-akan melompat dari satu gedung ke satu yang lain. Dan kemudian kita melihat ada pecahan kaca yang menghampiri muka kita. Sehingga orang yang memakai kacamata 5D akan teriak-teriak ketakutan. Padahal kalau dia melepas kacamatanya, dia melihat sekitar tidak ada apa-apa. Tetapi matanya hanya menangkap apa yang dia lihat. Tetapi kita melihat mata rohani kita dapat merasakan sesuatu yang lebih tinggi, yaitu ada suatu hal penyertaan dan kuasa Allah yang melampaui segala pengalaman dan logika kita. Kita kembali ke dalam firman Tuhan. Kita melihat saat pagi-pagi abdinya Elisa keluar, dia melihat biasanya aman-aman saja. Tetapi kali ini ada suatu hal yang berbeda dengan pengalamannya. Dia melihat celaka. Ada banyak sekali tentara berkumpul dan kemudian bawa pedang. Ya, dia mungkin belum tahu saat itu mau menangkap siapa. Tetapi logikanya berpikir, wah bawa pedang ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Dan kemudian saat itu kami cuma berdua, Abdi dan kemudian Nabi Elisa. Jangan-jangan dia mau menangkap Nabi Elisa ini. Gawat, apa yang terjadi? Jumlah kita tidak lebih banyak daripada musuh. Maka di ayat ke-15, Abdi daripada Elisa berkata, celakalah, apa yang harus kita perbuat? Dalam hidup ini banyak sekali masalah yang bisa muncul tanpa peringatan. Jika kita hanya hidup dalam penglihatan mata fisik kita akan selalu merasa ketakutan dan pada akhirnya berakhir dalam keputusasaan. Misalnya baru-baru ini, beberapa bulan ini penelitian Inggris berkata bahwa menurut riset bahwa kemungkinan di Indonesia bakal ada 5 juta orang yang terkena virus corona. Nah kemudian saat kita melihat angkanya yang terus menaik, maka logika kita mulai jalan. Inggris seharusnya meneliti segala sesuatu bukan main-main. Pasti ada dasarnya. Kemungkinan benar. Kemudian diikuti bahwa jumlahnya bertambah terus. Kemudian mata saya melihat berbagai berita-berita dan media-media, saudara-saudara sekalian, sehingga membuat kita semakin takut. Namun di dalam bagian firman Tuhan kita melihat ada respon yang berbeda. Di mana ayat ke-16 dan 17, Elisa dengan berani berkata satu hal. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dari apa yang diucapkan Elisa, kita mengetahui ada iman yang sangat besar. Kata jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada orang yang menyertai mereka, saudara-saudara sekalian, adalah pernyataan yang pernah muncul di dalam kitab Ulangan pasal 20 ayatnya pertama mengenai hukum perang. Saat itu Musa pernah mengingatkan kepada bangsa Israel mengenai satu hukum perang, yaitu jangan takut jika kereta dan pasukan musuh lebih besar. Ingatlah bagaimana Tuhan menyertai engkau keluar dari bangsa Mesir. Pernyataan tersebut merupakan satu deklarasi holy war atau perang suci. Yaitu apa? Bahwa perang bukanlah manusia yang berperang, tetapi Allah yang berperang bagi manusia. Sebagaimana di zaman bangsa Israel keluar daripada Mesir. Elia yakin dengan iman, walaupun jumlahnya sedikit, tetapi ada penyertaan Tuhan. Dan kemudian kita melihat ada satu hal yang kontras. Satu fenomena yang sama, tetapi memiliki reaksi yang berbeda. Perbedaannya di mana? Jelas, karena yang satu hanya melihat dengan pandangan fisik, logika, dan pengalaman. Tetapi Elisa melihat daripada dimensi penglihatan yang lebih tinggi.
Inilah yang harus dimiliki oleh setiap umat percaya, oleh umat Kristen yang sejati. Mata kita mengarah kemana? Dengan iman atau dengan mata fisik? Nah, konsep tentang mata di dalam Alkitab ini adalah konsep yang sangat dalam. Misalnya secara sederhana saya mengambil konsep mata di dalam tradisi Yahudi, khususnya bangsa Ibrani. Nah, kata mata di sini, kata mata, bahasa aslinya adalah ain. Ain, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau kita perhatikan kata mata ini bentuknya seperti huruf Y ya, kita perhatikan. Nah, di sini ada dua bulatan. Nah, kata mata di dalam tradisi orang Yahudi memiliki pengertian yang sangat dalam. Tidak hanya melihat kepada hal-hal yang terlihat saja, tetapi juga berbicara terhadap hal-hal di luar lahiriah. Bisa berbicara tentang hal-hal spiritual. Kita bisa melihat dua titik tersebut. Nah, dua titik tersebut sering digambarkan tentang mata jahat dan mata baik. Dan kemudian di sini sering digambarkan oleh kehendak manusia. Jadi kehendak manusia bisa memilih melihat mata yang baik dan memilih melihat mata yang jahat. Dan menariknya mata juga dikaitkan dengan keadaan spiritual kita dan saling mempengaruhi. Misalnya kita katakan matanya gelap, dia sudah gelap mata, menunjukkan keadaan rohaninya yang sudah gelap. Atau keadaan rohani yang gelap sehingga dia memilih melihat hal-hal yang jahat. Demikian sebaliknya jika dia memilih rohani yang baik, maka dia bisa menangkap esensi yang berbeda. Nah, konsep ain ini saya tidak akan panjang lebar, tetapi saya mengambil contoh di dalam firman Tuhan. Nah, konsep ain ini sangat nyata di dalam kisah pemilihan raja pengganti Saul. Sewaktu Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengganti raja Israel. Karena raja Israel Saul itu sudah tidak mendengarkan perintah daripada Tuhan sehingga diganti. Nah, kita tahu ceritanya, kemudian Samuel datang ingin memilih orang-orang. Nah, dari mata fisik daripada Nabi Samuel saat itu, dia melihat, wah, banyak sekali anak-anak daripada Isa yang saat itu sangat gagah. Wah, ini pasti adalah raja ini. Tampangnya itu seperti raja ya. Dia kemudian melihat ya bahwa mereka pasti cocok. Tetapi ada satu kata yang diucapkan oleh Tuhan, yaitu bahwa saya Allah tidak melihat hal-hal yang di luar, tetapi saya melihat kedalaman hati manusia. Nah, menariknya kata tidak melihat hal-hal di luar menggunakan kata ain atau mata. Jadi kita bisa artikan bahwa Tuhan tidak melihat mata, tetapi melihat hati. Yang dimaksud adalah Tuhan tidak melihat hal-hal lahiriah yang dilihat oleh manusia. Menariknya ada kata ain, konsep ain di sini, konsep mata. Kalau misalnya mengatakan fisik lahiriah, seharusnya bisa dikatakan contohnya itu mareh, yaitu fisik penampilan luar. Karena saat itu Samuel melihat bahwa mareh daripada saudara-saudarinya itu sangat baik untuk menjadi raja, saudara-saudara daripada Daud. Tetapi Tuhan berkata, tidak, saya tidak melihat ain yang di luar, penglihatan mata di luar, tetapi melihat hal yang di dalam hati. Kita melihat saat itu Elisa melihat bahwa Tuhanlah lebih kuat daripada apa yang dilihat oleh penglihatan matanya. Dia merasakan kuasa Tuhan yang nyata melampaui logikanya. Dan jelas ada suatu perbandingan yang nyata ditunjukkan bahwa pasukan musuh hanya membawa pedang-pedang. Tetapi pasukan Allah jumlahnya lebih besar dan bahkan ada ditunjukkan ada kekuatan apinya. Berbeda ya dengan apa yang dinampak daripada pasukan-pasukan musuh yang hanya membawa pedang. Iman kekristenan bukanlah iman yang kosong. Dia adalah iman yang nyata, senyata gambaran roda kereta pasukan-pasukan berapi yang nyata tersebut. Mungkin banyak orang berkata, saya tidak melihat dengan mata kepala saya penyertaan Tuhan. Saya tidak melihat mata saya, tidak melihat Tuhan secara langsung. Selama hidup saya merasa mungkin Tuhan tidak ada. Tetapi saat kita menyatakan bahwa Tuhan tidak ada, pertolongan Tuhan tidak ada, saya merasa bahwa sebenarnya Tuhan tidak relevan dengan hidup kita, juga tidak bisa membuktikan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada pernyataannya di dalam hidup ini. Ada seorang teolog di dalam bukunya yaitu 3 hal yang patut dilihat. Pernah memberikan suatu kisah mengenai seorang yang telah
melakukan suatu kejahatan dan dilihat oleh 4 orang. Dan kemudian singkat cerita, orang yang merasa bersalah berbuat jahat ini mencari pendukung 40 orang yang tidak melihat kejadian tersebut. Dia mencari 40 orang yang tidak melihat kejadian tersebut untuk membelanya. Sehingga membatalkan kesaksian daripada 4 orang tersebut. Tetapi bisakah 4 orang yang melihat kejadian itu dibatalkan oleh 40 orang yang tidak melihat? Tidak bisa, saudara-saudara sekalian. Itu hanya menyimpulkan satu kenyataan, yaitu apa? Bahwa 40 orang ini hanya tidak merasakan, kurang tahu, dan kemudian dia menolak apa yang terjadi. Demikian saudara-saudara sekalian, saat kita mengatakan Tuhan tidak ada, saya menolak penyertaan Tuhan dan sebagainya, saya melihat kok Tuhan tidak bekerja dalam hidup saya. Ini hanya membuktikan beberapa kemungkinan. Pertama, kita tidak tahu keseluruhan maksud Tuhan. Kita mungkin belum mengenal secara utuh siapa Tuhan. Atau mungkin sekarang kita belum mengalami, atau bahkan kita sudah mengalami, tetapi kita menolaknya. Kita melihat dengan nyata di Alkitab banyak sekali kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang dekat dengan Tuhan memiliki satu kesamaan. Yaitu di saat badai menerpa mereka, mereka tetap bisa melihat Tuhan dan melihat penyertaannya. Saya gali lebih dalam lagi konsep ain, saudara-saudara sekalian, kisah Daud. Nah, Daud yang awalnya diragukan oleh mata fisik manusia, masih kecil, kamu bisa apa? Kemudian saat melawan Goliat, saudara-saudara sekalian, Daud pun diragukan oleh Saul karena kita lihat, kamu bisa berperang, kamu pakai baju jirah dan alat-alat perang saya sudah tidak mampu. Bagaimana kamu bisa melawan Goliat? Dia diragukan oleh mata fisik. Tetapi firman Tuhan mencatat satu hal yang menarik. Sebelum Daud diurapi oleh Samuel, ada muncul satu perkataan dari Alkitab. Muncullah Daud saat itu. Matanya sangat indah dan parasnya sangat elok. Dan kemudian Tuhan berkata, inilah yang saya mau urapi dia. Kita lihat mata yang sangat indah menggunakan kata ain Yahweh. Mata yang sangat indah. Saya yakin mata yang indah ini bukan hanya berbicara tentang soal matanya yang biru, matanya yang berbinar-binar, saudara sekalian. Tetapi dia memiliki dimensi mata yang berbeda dengan mata fisik. Dan itu dinyatakan setelah kisah itu saat melawan Goliat. Saat melawan Goliat semua orang ketakutan. Tetapi Daud melihat hal yang lain. Di hadapan Goliat, matanya yang indah, ain Yahweh, melihat apa? Saya tidak melihat Goliat yang membawa pedang dan tombak. Saya melihat ada Allah berkuasa, pencipta langit semesta. Itulah mata iman yang ditunjukkan oleh Daud yang kecil. Tetapi dia yakin bahwa Allahnya lebih besar daripada dirinya dan daripada masalah. Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama melihat dengan mata iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin jika kita masih terus mengandalkan mata fisik, logika, dan pengalaman kita. Saya mengajak kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa bukan untuk mengubahkan Tuhan. Kita berdoa bukan untuk memerintahkan Tuhan untuk membantu kita. Tetapi kita berdoa justru yang diubahkan adalah kita. Doa bukan merubah Tuhan, tetapi mengubahkan kita. Kita dengan penuh kerendahan hati meminta kepada Tuhan, Tuhan, selama ini kenapa saya tidak melihat penyertaan-Mu? Tuhan, saat ini iman saya guncang. Tuhan, berikan saya hati dan mata yang bisa melihat kebesaran-Mu, bergantung kepadamu. Di ayat 17, saat abdi daripada Elisa tidak bisa melihat penyertaan Tuhan dan tidak melihat kuasanya, dikatakan berdoalah Elisa. Maka apa yang terjadi? Dia berdoa kepada Tuhan untuk membuka mata bujang tersebut. Dan terbukalah mata bujang tersebut. Sehingga dia melihat bahwa gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling mereka. Dan menariknya, dia tidak hanya melihat dengan mata spiritualnya, dia juga merasakan suatu penyertaan Tuhan yang nyata saat itu. Apa yang terjadi? Ada satu hal yang menarik, yang tadinya tidak bisa melihat, sekarang menjadi melihat. Sedangkan musuh yang tadinya, saudara-saudara sekalian, yang bisa melihat, dikatakan tidak bisa melihat.
Karena Nabi Elisa berdoa dan akhirnya mata mereka dibutakan. Saudara-saudariku sekalian, kalau kita melihat di dewa-dewa Mesopotamia kuno di daerah Assyria, terkenal ada satu dewa matahari. Dan dicatat di dalam sejarah katanya dewa matahari ini bisa membutakan lawan. Ya. Dan kemudian orang Aram juga percaya dewa-dewa seperti dewa cuaca, dewa petir. Sehingga namanya Raja Aram disebut juga Hadad bin Hadad, anak daripada Hadad, yaitu anak daripada dewa petir, dewa cuaca. Menariknya, dari antara dewa-dewa yang mereka percaya bisa membutakan mata, bisa mengatur cuaca dan lain-lain, tidak membantu mereka di dalam perang tersebut. Tetapi Allah malah membutakan mata mereka dan dewa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah saat itu dewa-dewa mereka tidak mau repot-repot butakan satu mata, dua mata saja? Saya mau butakan banyak orang, kalau satu dua orang bocuan. Ataukah dewanya cuma bisa butakan tapi tidak bisa membalikkan orang yang buta? Saudara, dalam narasi tersebut jika kita teliti lebih dalam, ini ingin menunjukkan bahwa hanya Tuhan yang berkuasa dan bukan berhala yang dibuat oleh manusia dan dipikirkan oleh manusia. Saudara-saudara, lihatlah kepada Allah yang berkuasa. Saat mata kita berkata tidak ada harapan, tetapi mata iman akan berkata kepada kita. Bagaikan Mazmur pasal 27 ayatnya yang pertama. Berkatalah Tuhan, yaitu kepada Daud saat itu. Dan Daud berkata, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Di dalam setiap tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan iman, kita melihat satu contoh yang nyata. Mereka bisa melihat penyertaan Tuhan dan mereka mengalami perjalanan bersama Tuhan. Selanjutnya saudara-saudaraku yang terkasih, melihat dengan iman tidak hanya membantu kita menjadi tenang karena kita melihat kebesaran Tuhan. Melihat dengan mata rohani kita juga mengajak kita mengimani, menunggu tentang segala kuasa, mukjizat yang telah terjadi, belum terjadi dan akan terjadi dengan ucapan syukur. Kita sebagai orang Injili tidak menolak hal-hal mengenai mukjizat atau hal-hal supernatural karena itu penuh di dalam firman Tuhan. Tetapi kita menolak orang-orang yang menganggap bahwa segala sesuatu adalah mukjizat dan terlalu terfokus kepada mukjizat, mengagungkan mukjizat, merasa bisa mengendalikan mukjizat, mengendalikan Allah seperti Allah bagaikan jin lampu yang hanya memenuhi setiap keinginannya. Sebagai orang Injili kita tidak menolak daripada mukjizat. Tetapi fokus kita bukan kepada mukjizat, tetapi Allah yang sanggup memberi mukjizat. Kita percaya kepada pribadinya. Dan mengenai Tuhan yang sanggup. Kalau kita dimulai daripada Tuhan yang sanggup. Ada berbagai banyak hal di luar logika kita yang diizinkan dan dimampukan. Kita melihat kisah Elisa, sebelum kisah ini pun kita melihat berbagai hal di luar logika. Misalnya pasal 6 dimulai dengan cerita tentang kapak timbul yang mengapung. Ya, suatu mata kapak yang jatuh dan kemudian ke air dan kemudian bisa mengapung. Nah, ini adalah satu hal mukjizat yang luar biasa. Kita mau menghitung dengan hitungan fisika apapun, kita akan melihat sesuatu hal yang sangat ganjil. Dan kisah tentang melihat berbagai kereta api dan pasukan-pasukan perang yang penuh dengan api. Kalau kita menggunakan mata fisik dan logika kita akan merasa ini adalah hal yang sangat mustahil dan sangat aneh. Tetapi kehadiran Tuhan memungkinkan hadirnya mukjizat. Dan itu kemudian lebih ditandai lagi karena Yesus Kristus telah mati dan bangkit. Sehingga mukjizat menjadi mungkin, menjadi ada tujuan, saudara sekalian. Dan kemudian tidak bisa dibantah. Apa tujuan daripada mukjizat, saudara sekalian? Tujuan daripada mukjizat tidak lain, tidak bukan, yaitu untuk menyatakan kasih dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Itulah tujuan daripada mukjizat. Maka kalau ada mukjizat yang fokusnya membuat kita semakin menyanjung diri, nah kita harus pikirkan baik-baik karena fokus daripada mukjizat itu untuk kemuliaan Allah, untuk menyatakan kasih.
Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin kita tidak mengalami hal-hal seperti spektakuler yang terjadi dalam perjanjian lama. Tetapi kita juga tidak boleh mengasumsikan bahwa setiap mukjizat yang terjadi harus yang luar biasa. Harus tanah terbelah dua, ada petir, ya itu baru namanya mukjizat ya. Tidak. Karena kita melihat banyak sekali dari hal-hal yang biasa, mukjizat dan kuasa Tuhan juga terjadi. John Piper di dalam buku terbarunya mengenai eksposisi khotbah, dia mengatakan suatu statement bahwa khotbah orang Kristen adalah mukjizat yang ditentukan Allah untuk membangkitkan tindakan, melihat, menikmati, menunjukkan kemuliaan Kristus secara supernatural, di mana Allah dan firman-Nya dan kuasa Roh Kudus membuat setiap daripada orang yang mendengar mengalami kelahiran baru, mengalami misteri Kristus. Bahkan Allah berdiam di dalam kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Khotbah kita mungkin menganggap khotbah adalah hal yang biasa yang setiap hari kita dengar. Tetapi ini adalah suatu mukjizat yang nyata yang Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita. Dan berapa banyak Tuhan mengintervensi kehidupan kita melalui orang, melalui suatu kejadian sehingga membentuk kita sampai saat ini. Dan setiap kita pasti tidak ada yang bisa menolak bahwa Kristus yang mati dan bangkit dan kemudian juga naik ke surga dan berkata akan memberkati, melindungi kita sampai sepanjang masa juga adalah mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh setiap orang Kristen. Maka jelas saudara-saudara sekalian, di dalam Tuhan ada kuasa yang melampaui pemikiran kita. Nah, kalau kita pakai logika kita, kalau mau main logika-logika, kalau ada musuh mau menyerang kita, logikanya jika mereka berhasil dilumpuhkan, mungkin yang pertama kita lakukan yaitu membela diri dan cepat-cepat menghabisi mereka, bukan? Tetapi tidak, ini tidak ditunjukkan dalam firman Tuhan. Bukankah mereka buta adalah saat yang bagus untuk dihabisi? Tetapi tidak, ada suatu kasih yang dinyatakan. Mereka digiring masuk ke Samaria. Kita melihat ada suatu hal yang luar biasa. Di kota Dotan menampilkan kuasa penyertaan Allah yang luar biasa. Yang menyertai Elisa. Dan menariknya saudara sekalian, kota Dotan juga merupakan satu saksi akan satu kejadian. Dalam firman Tuhan sebelumnya kota Dotan juga dicatat. Tetapi mungkin kita tidak begitu memperhatikan. Kota Dotan adalah tempat di mana Yusuf dijual ke Mesir. Saudara-saudara, Dotan mencatat satu kisah bagaimana Allah menyertai Elisa. Dan mencatat kisah ada penjualan Yusuf ke Mesir. Kalau kita menjadi Yusuf yang saat itu mengikuti proses. Ya, sayang sekali kita sering sekali sudah membaca firman Tuhan dari awal sampai habis dan tahu ceritanya sehingga kita tidak tergugah. Tetapi kalau kita bayangkan kita dijual oleh saudara-saudara kita. Dan kemudian dalam prosesnya kita juga ditipu, difitnah, masuk penjara. Mungkin kita akan merasa Tuhan ini tidak ada. Tetapi tidak dengan Yusuf. Dia terus yakin bahwa Tuhan menyertainya. Dan dia terus menjaga iman dan integritasnya. Bahkan terus dikatakan Tuhan bersama Yusuf di saat setiap ada kesusahan. Dan pada akhirnya peristiwa Dotan akibat reka-rekaan manusia yang jahat dipakai Tuhan untuk mendatangkan suatu berkat bagi suatu bangsa. Akhirnya Yusuf ke Mesir. Dan di Mesir itulah dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan dan seluruh bangsa-bangsa saat itu. Kita melihat ada satu rencana Allah yang sangat indah, yang sangat kompleks, yang sangat sempurna. Yang melalui kuasa-kuasanya yang di luar logika manusia. Percayalah, Allah memiliki rencana yang indah, desain yang agung dengan tujuan akhir menyatakan kasih dan kemuliaannya. Akhir ceritanya sangat menarik saudara-saudara sekalian. Ada 3 pihak yang mendapatkan pengampunan, berkat, dan keselamatan. Pihak pertama dialami oleh Nabi Elisa. Seorang yang dikatakan hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan. Akhirnya Tuhan selamatkan dia. Dan kemudian ada Raja Israel, Raja Yoram. Nah, Raja Israel ini sebenarnya kalau kita melihat sejarahnya dia adalah bukan raja yang baik. Dia bukanlah raja yang sangat baik. Tetapi kita melihat ada indikasi, perhatikan ayatnya ke-21. Apa kata
raja itu terhadap Raja Elisa. Saat pasukan musuh datang, kemudian raja itu bertanya kepada Elisa. Raja berkata kepada Elisa, apakah perlu kubunuh mereka, Bapa? Perhatikan kata Bapa, Aba. Saudara-saudara sekalian, jarang sekali raja memanggil sedekat itu. Dia menganggap Elisa bagaikan Bapa. Kita melihat ada suatu kedekatan dia terhadap Nabi Allah. Jadi kita bisa melihat saat itu Raja Yoram, karena dia dekat dengan hamba Tuhan saat itu, abdi Allah, dekat dengan orang-orang saleh, dia juga mendapatkan berkat dan perlindungan dari Tuhan. Kita bisa melihat model-model yang sama dalam firman Tuhan, misalnya rumah Potifar diberkati karena Yusuf. Kemudian Laban diberkati karena ada Yakub. Kita melihat saat orang dekat-dekat orang saleh, dia juga bisa mungkin mendapatkan anugerah, berkat, dan juga kemudian ada keselamatan yang melimpahi mereka. Tetapi ingat, dekat dengan orang-orang suci, orang-orang saleh tidak menjamin. Karena pada akhirnya setiap pribadi-pribadi harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, momen tersebut Raja Yoram walaupun dia adalah raja yang jahat, tetapi dia adalah raja yang melakukan suatu reformasi, yaitu dia menolak Nabi Baal. Ya, tapi reformasinya setengah-setengah, karena dia menolak Nabi Baal, tetapi dia menyembah lembu. Jadi reformasinya masih setengah-setengah ya, mau bertobat tapi masih mau yang lain. Ya, itu hanya ganti jenis dosanya saja. Nah, dia bertobat saat itu, tapi setengah-setengah. Dan dia dekat dengan hamba Tuhan. Nah, seharusnya melalui kejadian tersebut, dia melihat kuasa penyertaan Tuhan. Dia seharusnya disadarkan kembali. Apa maksud nama Yoram? Yoram itu seharusnya adalah orang yang meninggikan Tuhan. Seharusnya dia kembali meninggikan Tuhan. Tetapi saat itu dia tidak benar-benar menggumulkan imannya dengan baik. Sehingga di akhir kisah tersebut, kita melihat dia pun bahkan tidak begitu dekat dengan Nabi Elisa dan nasibnya sangat tragis karena dia terus meninggalkan dan melawan Tuhan. Dan kemudian kita lihat ada satu pihak lagi, yaitu golongan-golongan yang terhilang. Kita katakan orang-orang berdosa musuh kita, yaitu bangsa Aram pun diberikan Tuhan di dalam kehendaknya untuk mencicipi kasih daripada Tuhan saat itu. Mereka dituntun dan kemudian diberikan makan dan minum. Makan dan minum besar biasa hanya dilakukan salah satunya kalau kita menang perang. Tetapi saat itu musuh dan lawan, kawan semua makan bersama. Semua pihak dimenangkan saat itu. Siapa yang memenangkan pertandingan itu? Yaitu Tuhan. Bukan dengan kekuatan manusia. Siapa yang menyebabkan akhir yang bahagia itu? Tuhan. Kita melihat Tuhan mengatur segala sesuatu dengan rencananya yang indah. Pertanyaannya, maukah kita percaya terhadap hal tersebut? Saudara-saudaraku, lihatlah dengan iman dan jangan dengan mata. Lihatlah Tuhan yang menyertaimu lebih besar daripada masalah. Dan percayalah bahwa hal-hal yang ingin Tuhan kerjakan melebihi perkiraan kita. Ada suatu tujuan yang agung dan pasti rencana indah yang menanti setiap kita. Bahkan di dalam masa-masa yang kita katakan masa-masa sulit seperti ini, kita juga tidak susah menyebutkan satu persatu ada hal-hal baik juga yang muncul. Saya tidak akan menyebutkan secara detail, tetapi kita yakin setiap kita tahu dalam masa-masa wabah ini juga ada hal-hal yang baik yang timbul. Dan biarlah kita terus dengan doa, dengan penuh pengharapan, kita berjalan bersama Tuhan dengan iman dalam suatu proses dan kita percaya kepada rencana dan penyertaan Tuhan. Dan di tengah-tengah proses tersebut, saya meminta kita semua jangan hanya berdoa sendiri, memikirkan diri sendiri, tapi mengajak kita juga untuk berusaha menyatakan kasih. Maukah kita dipakai Tuhan menjadi Elisa yang menuntun orang-orang yang terhilang, orang-orang yang kita anggap musuh, orang-orang yang jahat di dalam dunia yang rusak ini? Maukah kita menjadi perpanjangan kasih di dalam situasi apapun, sehingga banyak orang di luar sana yang merasakan ada suatu hal di luar logika dan pengalaman mereka melalui mata mereka, sehingga mereka juga dapat melihat Pencipta dan Penyelamat terpancar dalam teladan hidupku dan hidupmu. Saya akan menutup dengan suatu statement seorang
pendeta dari Singapura, dia berkata, biarlah hidup kita menjadi satu tanda tanya bagi orang lain. Dan Kristus adalah jawabannya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada hari ini Tuhan kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami melihat bagaimana Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami di dalam hidup ini tidak hanya mengandalkan mata fisik kami, mata logika kami, pengalaman-pengalaman kami, tapi kami bersandar kepada Tuhan dengan iman. Karena kami yakin Engkau besar, kami yakin rencana-Mu indah pada waktunya. Dan berikanlah hati yang penuh kasih, sehingga di saat-saat susah seperti ini pun kami tidak kehilangan kasih kami bagi sesama kami. Kami mau berdoa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.